Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi UMKM Pusat Jenang Matahari. Anggota kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Zianihlah, NIM 2019-11067. Yang kedua, Fabiana Novianti, NIM 2019-11075. Yang ketiga, Fitri Nurharianti, NIM 2019-11079. Yang keempat, Afifah Septianingrum, NIM 2019-11081. Yang kelima, Ade Rurun Mawangku, NIM 2019-11082. Profil usaha. Nama usaha Pusat Jenang Matahari. Alamat usaha berada di Desa Temulus, RT 7 RW 1 Mejobo, Kudus. Kepengurusan usaha masih kekeluargaan. Produk berupa barang yaitu jenang. Berdirinya usaha sejak tahun 1992. Latar belakang usaha: sebelum merintis usaha PJ Matahari, Bapak Sutio bekerja di PJ Mubarok selama 5 tahun. Berbekal pengalaman selama bekerja di PJ Mubarok, beliau memutuskan untuk mendirikan usaha jenang sendiri dengan nama PJ Tabarok. Pada tahun 1998, beliau mengganti nama usahanya menjadi PJ Sinar Matahari. Namun setelah 5 tahun, beliau memutuskan untuk mengubah nama usahanya kembali menjadi PJ Matahari. Visi dan misi. Visi mewujudkan produktivitas kerja yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan berkreasi, karena jika produktivitas baik, maka hasil yang dihasilkan pun juga berkualitas. Misi menanamkan jiwa yang berkomitmen pada setiap pekerjaannya, menumbuhkan semangat juang kepada seluruh karyawan dalam mewujudkan produktivitas yang tinggi, mewujudkan karyawan yang berakhlakul karimah, menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat bebas. Bisnis model PJ Matahari. Dari segmentasi konsumen, kelompok konsumen yang dibidik adalah keluarga. Hal ini didasarkan atas konsumen yang berkunjung rata-rata sedang mencari oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah. Value proposition. PJ Matahari menggunakan bahan baku ketan yang sangat baik untuk membuat produk jenang. PJ Matahari juga menghadirkan varian rasa yang beragam. Harga juga relatif murah dan cocok untuk semua kalangan. Channel. Saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi tidak langsung dan langsung. Jenang didistribusikan ke berbagai tempat oleh-oleh. Selain itu, pelanggan juga dapat datang langsung ke tempat produksi untuk memesan secara langsung. Bisnis model PJ Matahari selanjutnya ialah customer relationship. PJ Matahari juga menjaga hubungan konsumennya dengan memberikan pelayanan gratis kirim. Konsumen bisa memesan atau custom, melayani dengan ramah, serta memberikan sistem retur apabila produk sudah mencapai batas kadaluarsa. Revenue streams. Arus pendapatan PJ Matahari berasal dari penjualan produk dengan memberikan tagihan langsung kepada pelanggan setelah melakukan pemesanan. Key resource fisik. Bangunan tempat produksi, fasilitas produksi, mesin, dan 3 kendaraan mobil untuk mendistribusikan produk. Manusia, 30 karyawan, terdiri dari 4 orang tenaga masak, 14 orang pengirisan, 3 orang pengepakan, dan 9 orang distributor. Bisnis model PJ Matahari. Key activity. Yang pertama, pembelian bahan baku yang berkualitas dari para pemasok. Yang kedua, tahap produksi yang dimulai dari memasak sampai dengan pemotongan jenang. Yang ketiga, pengepakan jenang yang sudah dipotong. Yang keempat, pendistribusian jenang dari PJ Matahari. Key partnership.
terdiri dari para pemasok bahan baku, para petani ketan, toko oleh-oleh, serta para reseller. Cost struktur. Yang pertama, biaya tetap, upah karyawan, biaya air, dan biaya listrik. Yang kedua, biaya variabel, biaya bahan baku, bahan untuk packing, bahan bakar kendaraan, serta biaya tak terduga lainnya. Core value. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Di dalam UMKM PJ Matahari ini menerapkan berbagai core value untuk karyawan. Yang pertama, berkinerja tinggi. Bekerja dan melayani dengan baik saja tidak cukup. PJ Matahari selalu berusaha keras, inovatif, dan kreatif mencari cara terbaik agar produk jenang tetap diminati konsumen. Yang kedua, amanah dan berkomitmen. PJ Matahari menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan konsumen. Oleh karena itu, PJ Matahari selalu amanah terhadap pesanan pelanggan. Hal tersebut dilakukan dengan mempekerjakan karyawan yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta disiplin tinggi. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Masing-masing karyawan harus saling menghargai hasil usaha dan kontribusi pihak lain. Untuk mencapai keberhasilan harus saling bekerja sama dan saling percaya satu sama lain. Hambatan yang dihadapi sebelum pandemi adalah 1. Kualitas bahan baku dan bahan penunjang kurang baik, menyebabkan jenang tidak tahan lama. Hal ini akan mengakibatkan adanya pengembalian produk atau return atau barang sortiran yang berlebihan, sehingga akan berdampak pada berkurangnya penerimaan. 2. Harga bahan baku dan bahan penunjang yang selalu mengalami kenaikan saat menjelang hari raya. Selain itu, ada juga hambatan saat pandemi. 1. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, membuat beberapa pusat oleh-oleh sepi pembeli karena beberapa tempat wisata ditutup, sehingga tidak ada wisatawan yang berkunjung dan membeli oleh-oleh. 2. Banyak jenang yang tidak laku sehingga sudah mendekati masa kadaluarsa lalu dikembalikan kepada supplier dan membuat pusat jenang Matahari mengalami penurunan penjualan. Berikut adalah tabel penjualan jenang. Sebelum pandemi, penjualan bulanan dapat mencapai 104 juta rupiah. Dan pusat jenang Matahari dapat memproduksi sebanyak 128.980 biji yang akan dikemas menjadi 4.160 kemasan. Ketika pandemi, penjualan menurun mencapai 65 juta rupiah dan pusat jenang Matahari hanya memproduksi sebanyak 80.600 biji dan dikemas menjadi 2.600 kemasan. Selanjutnya, solusi untuk menghadapi hambatan sebelum pandemi. Poin 1. Apabila mendapat kualitas bahan baku dan bahan penunjang kurang baik, maka pada saat proses pengawasan mutu khususnya pengendalian bahan dasar, bahan baku, dan bahan penunjang yang dinilai kurang baik dapat langsung dikembalikan dan ditukarkan kembali kepada penjual yang bersangkutan. Poin 2. Untuk solusi mahalnya harga bahan baku serta bahan penunjang mendekati hari raya dapat disiasati dengan membeli sebagian bahan baku dan bahan penunjang yang dapat bertahan lama sebelum mendekati bulan Ramadan atau Lebaran. Misalnya, tepung beras ketan, gula pasir, gula kelapa, margarin, wijen, vanila, dan esense. Sehingga sebagian bahan baku dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah dibanding harga saat bulan Ramadan atau Lebaran. Solusi untuk menghadapi hambatan pada saat pandemi. Untuk menghadapi hambatan pada saat pandemi COVID-19 ini, dengan melakukan inovasi untuk mengembangkan produk agar produk tahan lama dan memiliki varian rasa baru, sehingga lebih diminati oleh konsumen. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mengurangi pengembalian barang yang awalnya cepat kadaluarsa menjadi lebih tahan lama. Selain itu, PJ Matahari juga mencoba menawarkan produk melalui beberapa media sosial.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.